Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalau ditanya, apa bakat dan skill yang menonjol pada diri saya? Jujur, hingga hari ini saya masih cukup bingung dalam menjawabnya. Saya bukan tipe orang yang jago dalam bernyanyi, berpuisi, jago dalam public speaking, jago dalam olahraga, atau jago pada bidang-bidang yang memang saya tekuni sejak lama. Saya termasuk tipikal orang yang mudah bosan. Sekarang tertarik pada satu bidang, besok bisa jadi saya berpindah ke lain bidang. Tapi dari situ saya belajar bahwa tidak semua orang harus memiliki satu bakat yang menonjol. Memang kebanyakan orang-orang menemukan dirinya pada satu bidang, tetapi tidak sedikit pula orang yang menemukan dirinya melalui banyak pengalaman. Dan saya merasa saya termasuk pada kategori yang kedua. Kalau berbicara tentang kemampuan yang berkembang dalam diri saya, mungkin salah satunya adalah kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain. Menariknya, kemampuan ini saya peroleh dari pengalaman berorganisasi. Dulu, sebelum saya aktif di organisasi, saya termasuk anak yang cukup introvert, pendiam, dan lebih banyak sendiri. Namun, hal ini berubah ketika saya mulai mencoba berbagai kegiatan. Di SMK, saya mulai mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, pramuka, dan paskibra sekolah. Bahkan, saya diberi kesempatan untuk menjadi ketua OSIS. Hal ini membuat saya yang awalnya seorang pendiam menjadi anak yang bisa bersosialisasi dengan siapapun. Dan ini merupakan hal yang sangat baik bagi saya. Kalau berbicara tentang prestasi, mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi cukup berkesan bagi saya. Sejak dari jenjang MI hingga MTS, saya sudah beberapa kali menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti kompetisi sains madrasah atau KSM di tingkat kabupaten. Dan prestasi yang paling saya ingat adalah ketika saya berhasil meraih juara 2 KSM IPA terpadu di tingkat kabupaten. Dan akhirnya saya melanjutkan mengikuti KSM di tingkat provinsi. Dan alhamdulillahnya juga saya berhasil menjadi lulusan terbaik di MTS. Kemudian, ketika saya masuk SMK, saya lebih fokus pada bidang kejuruan yang saya tekuni. Lebih banyak mengikuti praktek, PKL, atau kegiatan yang lain. Tetapi di samping itu, saya juga berusaha menjaga nilai akademik saya. Hingga puncaknya, saya berhasil menjadi lulusan terbaik lagi untuk kedua kalinya. Bagi saya, prestasi bukan hanya tentang piala dan penghargaan, akan tetapi tentang proses yang mengajarkan kita bahwa jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan memberikan hasil yang nyata. Ada satu hal yang justru saya sesali dari perjalanan saya, yaitu kurangnya dokumentasi. Saya termasuk tipikal orang yang sangat jarang mengabadikan momen. Banyak kegiatan, pengalaman, dan kebersamaan yang pernah saya jalani, namun dokumentasinya hanya sedikit. Sekarang saya sadar, foto atau video bukan hanya sebatas kenang-kenangan. Dokumentasi juga bisa menjadi bagian dari personal branding. Di zaman sekarang, sesuatu yang terlihat akan lebih mudah dikenal. Dan apabila lebih mudah dikenal,
maka peluang untuk berkembang jauh lebih terbuka. Maka dari itu, saya ingin berpesan kepada adik-adik saya, teman-teman, atau siapapun yang menonton video ini. Mulai sekarang, abadikan proses kalian, abadikan momen kalian, karena sesuatu yang sederhana ini bisa menjadi bukti bahwa kalian pernah berproses dan berkembang. Dari perjalanan tersebut, saya belajar bahwa kita tidak harus langsung menemukan bakat kita. Cukup dengan berani mencoba, terus belajar, dan jangan takut untuk berkembang. Terkadang, potensi datang bukan ketika kita menunggu, akan tetapi ketika kita terus berani untuk mencoba hal baru. Bagi saya, pencapaian terbesar bukan tentang seberapa banyak prestasi yang dimiliki, akan tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya akan tampilkan beberapa dokumentasi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.